Memang semua tuh kalau pendapatku tuh sama, hanya menyembah pada Allah. Kalau di Katolik kan ngomongnya bicaranya Allah, tapi lebih dominannya tuh Nabi Isa atau Tuhan, yang sering dibilang Tuhan Yesus tuh kayak gitu. Kalau di Katolik kan sering, itu keraguan yang biasa aku mikir ya. Kalau di Katolik kan sering nyebut Tuhan Yesus, nah kayak gitu. Ya aku pikir kalau misalnya dia Tuhan, terus Allah siapa kayak gitu. Kayak gitu. Sering mikirnya kayak gitu. Makanya ragunya sering kayak gitu, bimbang. Iya, kasihan sekali pace kita satu ini mengalami keraguan ya. Karena kan menyembah Allah. Terus kalau menyembah Allah satu itu, terus kemudian kenapa Yesus disebut Tuhan ya? Nah, teman-teman bisa lihat tidak, ini trik untuk menggoyahkan iman orang Kristen ya. Dan inilah jalan ninjanya mereka di dalam menggoyahkan iman orang Kristen. Kalau teman-teman perhatikan, saya bagikanlah kira-kira ini triknya mereka ya. Mereka menggiring pertama-tama bahwa Tuhan itu satu. Biasanya akan kayak gitu. Ini trik juga dipakai oleh Zakir Naik misalnya ya. Setelah itu, mereka akan mempertanyakan kenapa Yesus dijadikan Tuhan. Misalnya, mereka pakai jurusnya begini. Yesus berdoa kepada Tuhan di Getsemani. Nah, buat orang Kristen yang dangkal imannya akan goyang langsung. Karena, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Yang Tuhan yang mana? Nah, gitu. Misalnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu hanya utusan. Nah, ini juga salah satu yang sering dipakai oleh mereka, jalan ninjanya mereka. Atau sebutan Yesus anak Allah atau anak manusia. Nah, ini juga sering dipakai. Yesus kan cuma anak, bukan Tuhan. Itu anak Tuhan atau anak Allah. Yaitu cuma utusan. Nah, itu kayak gitu. Nah, sesudah orang Kristen itu digiring, dipertanyakan tentang keberadaan atau keilahian Yesus, maka kemudian mereka menggiring Yesus itu sama seperti Nabi Isa, sama dengan Nabi Isa. Karena Yesus sama dengan Nabi Isa, maka kemudian mereka menunjukkan ayat Quran bahwa Isa alaihissalam itu cuma nabi biasa. Kalau udah kayak begitu, game over, pindah server udah. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah ada di antara teman-teman menemukan trik yang beda? Kalau ada menemukan trik yang beda, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Karena yang saya perhatikan sebagai seorang apologet, yang saya perhatikan adalah triknya kira-kira kurang lebih sama seperti ini ya. Mereka masuk dulu dalam Tuhan itu cuma satu, lalu kemudian mereka pertanyakan Yesus yang dijadikan Tuhan, lalu mereka giring Yesus itu sama dengan Isa. Kalau udah kayak begitu, gampang udah. Mereka tunjukin aja ayat Quran bahwa Isa alaihissalam itu nabi. Udah, game over langsung ya. Nah, sebagai orang Kristen, saya melihat bahwa ini adalah sebuah kegagalan gereja dalam memperlengkapi jemaat. Bagaimana Doni pace kita ini, saudara kita ini, menunjukkan pemahaman atau pengetahuan Alkitab yang sangat lemah, ya, yang mudah sekali digoyang. Lemahnya pemahaman doktrin Trinitas, ya, pemahaman akidah. Nah, kalau dalam bahasa saudara-saudara kita tuh akidah Trinitas. Ini Doni ini lemah sekali, gampang sekali digoyang dengan perkataan Allah cuman satu. Dan menurut saya ini kegagalan gereja juga. Lemah sekali pemahaman kristologi. Jadi Yesus itu kenapa disebut Tuhan dan sebagainya. Lemah sekali. Dan tentu saja praksis ritual Kristen yang monoton itu membantu banyak orang Kristen, anak-anak muda, kebosanan ya, sehingga mereka tidak menemukan alasan untuk bergereja. Ini adalah sebuah otokritik kepada gereja atau para pemimpin agama. Dan kalau sudah begitu, wawasan terhadap agama lain juga lemah dan akhirnya mudah sekali digoyang, diombang-ambingkan. Menurut teman-teman gimana? Ya. Nah, karena itu saya mengajak di video kali ini kita akan sama-sama bongkar ya. Kita bongkar trik menggoyang iman Kristen ini. Dari pertama sekali tentu saja kalau dari urutan-urutan yang saya berikan tadi teman-teman, kita akan melihat yang pertama adalah bagaimana pembahasan Allah Trinitas. Ini menunjukkan ketidakmampuan Doni dan orang Kristen itu memahami Trinitas itu seperti apa. Pertama-tama saya ingin katakan kita jangan mau didikte oleh perspektif Muslim yang adalah tauhid ketat ya. Maksudnya tauhid ketat itu adalah
La ilaha illallah, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah. Cuman hanya satu saja, satu secara numerik atau tauhid. Nah, orang Kristen seringkali didikte oleh orang-orang atau pemahaman Muslim tentang tauhid ini. Dan kita kemudian mengatakan Tuhan kita tuh cuman satu numerik seperti perspektif tauhid atau perspektif Muslim. Which is salah banget. Kalau kita lihat bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya ada sebuah keunikan sifat Allah yang Esa atau Allah yang Esa, ya. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kata yang dipakai adalah kata Ehad, ya. Ehad atau satu di situ itu berasal dari kata Ibrani yang judulnya Ehad, which is Ehad ini sendiri artinya adalah seperti tali simpul atau tali itu, teman-teman perhatikan ilustrasi di depan. Tali ini disimpulkan menjadi satu. Jadi ini adalah gabungan dari tali-tali yang kecil digabung jadi satu, itu menjadi satu tali tambang. Jadi arti Ehad atau keunikan sifat Allah di dalam iman Kristen itu adalah satu kesatuan. Tuhannya Kristen itu satu kesatuan. Ya, bukan satu unit seperti pemahaman kawan-kawan Muslim. Tauhid satu unit. Enggak, orang Kristen itu Tuhannya satu kesatuan. Nah, biasanya kalau udah sampai sini, keberatan dari kaum Muslim itu apa? Keberatannya tuh begini. Ya, kalau begitu Kristen menyembah banyak Tuhan dong. Kristen itu pagan, Kristen itu adalah politeistik. Nah, biasanya kayak begini mesti gini. Jangan kegeeran dan jangan menganggap diri udah paling benar ya. Trinitas itu bukan politeisme. Jelas Trinitas bukan politeisme. Kenapa? Karena politeisme atau penyembah berhala, politeisme dewa dan dewi ini, mereka menyembah dewa dan dewi yang seperti manusia, yang suka bersaing, bertikai, lain kubu, berantem satu dengan yang lain. Jadi dewa dan dewi ini adalah pribadi-pribadi yang sifatnya terpisah, terlepas satu sama lain dalam kubu-kubu. Ya, jadi mereka bisa saling berantem, entar mereka baikan, entar mereka berantem, kayak begitu. Sedangkan kekristenan itu tidak pernah mengartikulasikan Allah Trinitas seperti itu. 3 pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tidak pernah bertentangan di dalam mereka. Tidak pernah bertentangan. Mereka tidak seperti dewa dan dewi Yunani, sehingga jelas-jelas Trinitas itu bukan politeisme. Ya, gitu kan ya. Nah, kalau begitu kesatuan apa maksudnya? Saya kasih ayatnya ya. Allah itu adalah satu kesatuan. Misalnya pengajaran Yesus mengatakan dalam Matius 19:5 dan 6, Yesus mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Pertanyaan saya adalah, kalau begitu orang tua kita itu 2 apa 1? 2 dan 1. 2 orang dan 1 kesatuan. Nah, ini adalah hal yang sama. Ketika kita melihat ketika Yesus berdoa di Getsemani, aku memberikan pada mereka kemuliaan yang engkau, yaitu Allah Bapa, berikan kepadaku. Supaya mereka, ini adalah orang-orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Orang Kristen itu menjadi satu. Menjadi satu, loh kok bisa menjadi satu? Maksudnya adalah sama seperti kita adalah satu. Yesus mengatakan Yesus dan Bapa itu satu. Maksudnya satunya itu apa? Satu kesatuan. Karena itu orang Kristen jangan mudah didikte-dikte oleh perspektif yang bukan Kristen. Karena orang Kristen punya perspektif yang eksklusif. Ya. Orang Kristen itu punya perspektif yang eksklusif, ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Saya pikir ini adalah satu hal yang menarik ya untuk kita bahas. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana dengan istilah anak Allah, ya?
Istilah anak Allah ini adalah sebuah istilah yang sangat unik sekali karena ini adalah eksklusif di dalam kekristenan. Kita akan menemukan bagaimana disebutkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Ya, betul kata Doni, Yesus Kristus itu memang anak Allah. Nah, cuman dalam statement anak Allah ini biasanya para mereka ini itu mereka suka membelokkan arti anak Allah itu disebut sebagai atau sebutan untuk utusan, nabi, anak-anak Allah. Nah, mari kita gini aja deh. Kita ambil aja perspektif dari orang pada waktu itu yang mendengarkan Yesus ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Markus pasal 14 ayat 61-64, di situ imam besar bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah ya? Yesus mengatakan, akulah dia. Yesus mengakui bahwa dialah anak dari yang terpuji. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Pertanyaan kita begini, kenapa imam besar ini ngamuk? Imam besar ngamuk karena jelas. Karena Yesus itu ngomong bukan pada sebuah statement netral. Kalau Yesus menyebut dirinya itu cuma manusia biasa, nabi, tidak ada alasan untuk imam besar ngamuk. Kenapa? Ya biasa aja. Tapi kenapa imam besar mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah? Jawabannya cuma satu. Karena dengan mengatakan dirinya sebagai anak Allah, dia sedang mengatakan dia mewarisi hakikat yang sama dengan Allah. Jadi Yesus itu sebenarnya menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau teman-teman belajar peristiwa Yesus dibaptis, di situ ada Yesus yang keluar dari air, lalu kemudian ada Roh Kudus yang turun dan ada perkataan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam budaya Yahudi harus ada dua saksi. Dan dua saksi itu ketika Yesus dibaptis diwakili oleh Roh Kudus dan Allah Bapa. Di dalam peristiwa transfigurasi di bukit, Yesus itu berubah wujudnya. Dan kemudian muncul disebutkan Musa dan Elia. Dua saksi lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana keberadaan Yesus itu adalah keilahiannya itu dimunculkan dan disaksikan menjadi satu standar bukti. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali seperti Doni, saudara kita tadi itu tidak bisa paham. Dan tentu saja kita sangat menyesalkan ya. Kita menyesalkan bahwa mereka ini tidak bisa paham, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan pengajaran Kristen. Sehingga mereka mudah sekali kemudian dangkalkan, mereka mudah sekali digoyangkan imannya dan akhirnya mereka pindah server. Nah, menurut saya teman-teman, bagaimana dengan komentar teman-teman semua? Apa pendapat teman-teman? Ketika saya katakan ini trik menggoyang orang Kristen, apakah ada di antara teman-teman setuju? Kalau Anda setuju, silakan Anda tuliskan komentarnya di bawah. Ataukah ada di antara teman-teman punya pengalaman seperti ini, digoyang juga oleh orang non-Kristen untuk pindah server? Silakan tuliskan pengalaman teman-teman di bawah. Tapi kalau ada di antara teman-teman merasa bahwa wah ini adalah satu hal yang baru buat saya, silakan juga tuliskan komentarmu.